Selamat malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Febrina Elizabeth Siombing dengan NIM 11323060. Saya akan mempresentasikan kuis rekayasa perangkat lunak saya. Software. Software adalah sekumpulan instruksi komputer, data, dan perintah yang digunakan untuk mengendalikan operasi komputer dan perangkat keras yang terkait. Ini merupakan kontras dengan perangkat keras komputer yang mencakup komponen fisik seperti prosesor, memori, hard drive, dan perangkat keras lainnya. Ada dua kategori utama perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol sumber daya perangkat keras komputer, serta menyediakan layanan dasar yang diperlukan untuk menjalankan program aplikasi. Yang kedua adalah ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini mencakup berbagai jenis aplikasi seperti perangkat lunak produktivitas, yaitu seperti Microsoft Office atau Google, atau WordPress, peramban web, aplikasi permainan, perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak audio, video editing, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis software. Jenis software yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Berikut adalah contoh-contohnya, yaitu yang pertama ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk komputer pribadi. MacOS adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer Apple. Yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sebuah keluarga sistem operasi open source yang banyak digunakan pada server dan komputer. Yang yang kedua ada perangkat lunak aplikasi umum. Perangkat lunak aplikasi umum adalah perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya ada Microsoft Office. Microsoft Office adalah paket perangkat lunak yang mencakup aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint untuk produktivitas. Yang kedua adalah Google Chrome. Google Chrome adalah peramban web yang digunakan untuk menjelajahi internet. Yang ketiga ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah perangkat lunak untuk desain grafis untuk mengedit dan membuat gambar. Yang ketiga ada utility software atau program bantu. Utility software atau program bantu adalah perangkat lunak utilitas yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Contohnya ada Avast, Windows Media Player, dan yang ketiga ada Winamp. Kemudian ada malware. Malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Contohnya ada virus, worm, dan keylogger. Generic Process Framework. Generic Process Framework adalah kerangka proses umum untuk rekayasa perangkat lunak mendefinisikan lima aktivitas kerangka, kerja komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penetapan. Yang pertama ada communication atau komunikasi. Communication atau komunikasi adalah aktivitas yang melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan, termasuk klien, pengembang, manajer proyek, dan tim pengembang lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua adalah ada planning, yaitu perencanaan. Dalam aktivitas perencanaan, tim proyek akan membuat rencana yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan tugas yang harus dilakukan dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah construction atau konstruksi. Ini adalah tahap di mana
perangkat lunak mulai membangun perangkat lunak sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Ini mencakup penulisan kode, pengujian unit, dan penggabungan komponen perangkat lunak. Kemudian ada modeling atau pemodelan. Aktivitas pemodelan melibatkan pembuatan model perangkat lunak, seperti diagram alur kerja, diagram kelas, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menggambarkan desain perangkat lunak, arsitektur, dan strukturnya agar lebih mudah dimengerti oleh tim pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir ada deployment atau implementasi. Aktivitas terakhir ini adalah implementasi perangkat lunak ke lingkungan yang sesungguhnya. Ini bisa mencakup instalasi, konfigurasi, dan peluncuran perangkat lunak kepada pengguna akhir. Selain itu, juga melibatkan pelatihan pengguna dan dukungan teknis. Software proses. Software proses adalah proses perangkat lunak yang merupakan serangkaian aktivitas yang terstruktur dan terorganisir yang digunakan untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah langkah-langkah yang diambil selama seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, yang dimulai dari konsepsi, ide, hingga implementasi, pemeliharaan, dan bahkan penghapusan perangkat lunak. Kemudian ada software proses model. Model proses perangkat lunak atau software proses model adalah representasi abstrak dari langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti. Dalam pengembangan perangkat lunak, model ini memberikan kerangka kerja untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan, menguji, dan mengelola proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada perspektif software proses model. Di perspektif di perspektif Di perspektif software proses model, saya mengambil model waterfall. Model atau yang disebut dengan model air terjun. Model waterfall adalah salah satu contoh paling klasik dari model perspektif. Ini menggambarkan pengembangan perangkat lunak sebagai serangkaian fase yang berurutan, dimulai dengan analisis dan perancangan. Kemudian melanjutkan implementasi, pengujian, instalasi, dan pemeliharaan. Setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Pendekatan ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sangat stabil dan jelas, di mana perubahan yang signifikan sangat tidak diinginkan setelah fase awal dimulai. Yang kedua, saya mengambil model V-model atau model V. Model V-model adalah model perspektif yang merupakan perluasan dari model waterfall dengan penekanan kuat pada pengujian dan validasi. Model ini menggambarkan tahap pengembangan perangkat lunak yang berlawanan dan bersamaan. Sebagai contoh, saat fase analisis dan perancangan dilakukan, fase yang sebanding adalah fase pengujian sistem. Ini memastikan bahwa setiap tahap pengembangan disertai dengan tahap pengujian yang sesuai. Model V-model mendukung pengujian yang komprehensif dan memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan yang diinginkan. Agile Model. Agile Model adalah metode yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprint. Dalam satu sprint, biasanya kita akan berfokus menyelesaikan satu fitur tertentu. Misalnya, Anda sedang mengembangkan aplikasi dompet digital dan berfokus menambahkan fitur isi saldo. Contohnya produk baking, sprint deal, Scrum, sprint review, sprint retrospektif, Scrum Master, product owner. Kemudian ada umbrella activity. Umbrella activity atau aktivitas payung dalam pengembangan perangkat lunak adalah konsep yang merujuk kepada aktivitas yang melibatkan serangkaian subaktivitas yang terkait dengan fase tertentu dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Aktivitas payung biasanya lebih tingkat tinggi dan mencakup berbagai tugas dan subaktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam fase tersebut, aktivitas ini membantu mengelola dan mengorganisir berbagai tugas yang terlibat dalam fase pengembangan perangkat lunak. Yang kemudian ada kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan perilaku dan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Contohnya, sistem harus memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam akun dengan username dan password. Yang kedua, sistem harus mampu menghitung total pembelian dalam sebuah aplikasi kasir.
Kedua, ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang terkait langsung dengan fungsi perangkat lunak, tetapi lebih berkaitan dengan atribut-atribut seperti performa, keamanan, dan usabilitas. Contohnya adalah waktu respon aplikasi harus kurang dari 1 detik. Contoh kedua, ada keamanan data pengguna harus mematuhi standar enkripsi yang diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan user interface. Kebutuhan fungsional ada kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan fungsi perangkat lunak, tapi lebih berkaitan dengan atribut-atribut seperti performa, keamanan, dan usabilitas. Kemudian ada kebutuhan kinerja. Kebutuhan kinerja berkaitan dengan bagaimana perangkat lunak harus berkinerja dalam situasi tertentu. Contohnya adalah sistem e-commerce harus mampu menangani hingga 1.000 transaksi per menit selama puncak musim liburan. Yang contoh kedua ada aplikasi game harus mencapai tingkat frame rate minimal 60 fps. Kemudian ada kebutuhan regulasi. Kebutuhan regulasi adalah kebutuhan yang disyaratkan oleh hukum atau peraturan tertentu. Contohnya adalah perangkat lunak medis harus mematuhi regulasi FDA atau Food and Drug Administration. Sistem perbankan harus mematuhi regulasi perbankan yang berlaku. Sekian hasil presentasi saya, Bu. Untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih.